warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سيد الكونين والثقلين والفريقين عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقه الأسد في أعجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى
وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا وربي أرواحنا كي هجي يودي بك الخير وإلى روح معلم حضر الكتاب الشيخ سيد محمد عشر والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya wa ulhiqa ya Bu ya. Wa illam yakun fi nahwi malqadin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yakun fi nahwi marqadin wala safinatin mimma yashhulu fihi ma marra fa in kana rakiban ala ma la yashhulu fihi al-istiqbalu wa itmamul arkani aw ba'dihha kadabbatin istaqbala wujuban fi ihramihi faqad in sahula alaihi linahwi wuqufiha aw suhulati inhirafiha amma idza sahula fi jami'i salatihi duna itmami syai'in minal arkani aw sahula itmamul arkani dunal istiqbali fi jami'i salatihi fala yajibu ghairul istiqbali inda taharrumi in sahula liwuku'ihi awwal as-salati fayaj'alu ma ba'dahu tabi'an li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza safara wa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu na'am al-waqifatu la yusalli 'alaiha ma damat waqifatan illa ilal qiblati lakin la yalzamuhu ithmamul arkani fa in safara li gharadin atamma li jihati maqsadihi wa tariqihi ay jihati maqsidihi la ainihi wa in lam yaslu tariqahu wa la yadurru inhirafuhu an jihati maqsadihi fi mun'atafati
at-tariqi qiblatahu fi baki salatihi bin nisbati liman sahula alaihi at-tawajjuhu lil qiblati fit taharrumi wa fi jami'iha bin nisbati li ghairihi lil khabari as-sabiqi wal ibratu biwajhihi wa in rakiba maqluban wa kan nafli fi dhalika sajdatu tilawatin wa syukrin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Masih bicarakan tentang salat di atas kendaraan ya Bu ya. Kalau sekarang di atas kereta, di atas mobil, di atas motor sekarang ya Bu ya. Nah, yang kemarin sudah saya terangkan, yang ada itu adalah sholat yang dilakukan di atas kendaraan, sholat yang sifatnya sunnah ya. Jadi bukan sholat yang sifatnya lalu yang fardu yang wajib bukan. Jadi kalau yang fardu yang wajib tidak ada disyariatkan dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ibu pengen kerjain sholat sunnah duha di mobil atau sholat sunnah yang lain di mobil, silahkan diperbolehkan. Ini dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau sembahyang yang fardu, ibu enggak wudu, ibu enggak tayammum, misalnya udah masuk sholat fardu zuhur, ibu lagi di kereta, sementara ibu nggak wudu atau ibu nggak tayammum, atau yang sering orang pergi haji umrah ya Bu ya, kan di pesawat nggak ada debu, air boleh tapi nggak boleh dipakai, air ada tapi nggak boleh dipakai buat apa Bu? Buat wudu, tidak diperbolehkan. Nah ibu lagi di pesawat. Ini bagaimana hukumnya sembahyang misalnya ibu terbang dari Jakarta menjelang Isya. Pas masuk Isya ibu udah di pesawat, berarti ibu sudah ada kewajiban untuk melakukan sholat fardu Isya. Sementara wudu tidak diperbolehkan dalam pesawat karena airnya ada, tidak boleh dipergunakan dalam kapasitas yang banyak ya Bu ya. Kemudian dalam pesawat ada kan debu Bu? Gak ada debu, memangnya Metro Mini ya Bu ya. Gak ada debu pesawat tuh, bersih pesawat tuh, sama sekali tidak ada debu. Jadi ibu yang udah paham, yang udah ngerti, yang udah paham, yang udah ngaji, sama sekali tayammum dalam pesawat dihukumkan tidak sah. Pesawat dalam pesawat tayammum dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena tidak ada debu. Tidak ada debu. Nah sekarang gimana kewajiban sembahyang ibu yang wajib tadi dalam pesawat? Maka ibu pakai air nggak boleh. Kemudian debunya nggak apa Bu? Nggak ada sama sekali. Ibu berarti sholatnya disebut dengan shalla faqidat tahuraini. Shalla faqidat tahuraini. Ibu sholatnya tanpa berwudu, sholatnya tanpa bertayammum. Ya Bu ya. Udah ibu sembahyang aja udah zuhur atau maghrib atau isya, sembahyang saja, kerjakan dalam pesawat yang fardu tadi itu. Misalnya isyaknya, misalnya subuhnya, kerjakan dalam pesawat sekalipun ibu tidak berwudu dan tidak bertayammum. Tapi ingat, sholat yang ibu kerjakan dalam pesawat tanpa berwudu, tanpa bertayammum itu adalah sekedar ibu menghormati waktu yang ada ya Bu ya. Kemudian nanti sampai misalnya ibu umrah haji atau haji, sampai di bandara, sampai di hotel, ibu hitung tadi berapa waktu sholat yang ibu kerjakan di mana Bu?
dalam pesawat, hitung nih. Oh, dari Isya dalam pesawat. Kan 9 jam ya Bu ya. Kurang lebih 9 atau 10 jam ya Bu ya. Isya dalam pesawat. Kemudian subuh dalam pesawat. Misalnya 2 waktu ibu ketinggalan atau ibu kerjain dalam pesawat. Nah, pas sampai di bandara atau sampai di hotel, sholat yang tadi ibu kerjakan dalam pesawat tanpa wudu, tanpa tayamum, wajib ibu untuk mengqadhanya. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Paham ya? Jadi ibu yang insya Allah nanti bakal haji, bakal umroh, ibu sudah mengerti ilmunya, sudah tahu ilmunya. Oh iya, saya sholat, kewajiban sholat saya dalam pesawat tetap dikerjakan sekedar lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Tapi kan toharohnya ibu nggak kerjain, wudu ibu nggak kerjain, tayamum juga ibu nggak kerjain. Disebutnya shalla fa'idat tahurain, sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Jadi sampai di bandara, sampai di hotel, sholat yang tadi ibu kerjakan dalam pesawat itu semuanya wajib untuk diqadha. Jadi yang diperbolehkan dikerjakan hanya sholat sunnah saja ya Bu ya, dalam kendaraan ya Bu ya, dalam mobil, dalam kereta. Sementara sembahyang fardu bagaimana? Ibu misalnya mudik, kemudian macet total, ibu nggak sempat melipir mampir ke rest area, kemudian ibu terjebak dalam jalanan atau dalam tol. Nah ini bagaimana? Sementara zuhurnya sudah masuk, asarnya sudah masuk. Pertama ibu niatin di hati, ya Allah saya berazam ingin mengerjakan sholat fardu zuhur sebelum habis waktunya. Itu yang mesti pertama kali ibu kerjakan di hati ibu. Niat seperti itu hukumnya wajib. Niat seperti itu hukumnya wajib. Pas macet, kemudian waktu zuhur sudah masuk, ibu langsung niat di hati, ya Allah saya berazam ingin mengerjakan, azam ya Bu ya, saya berazam ingin mengerjakan sholat fardu zuhur sebelum habis waktunya. Atau yang ibu sering bilang, ya Allah aku niat, hati ibu yang bicara, saya niat ingin mengerjakan sholat fardu zuhur sebelum habis waktunya. Apa fungsi niat ini? Kalau seandainya orang yang tadi sudah niat tersebut, kemudian misalnya terjadi kecelakaan musibah sampai dia berpulang ke rahmatullah, maka orang tersebut tidak dihukumkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Bu ya. Makanya niat di hati ibu hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam madhab kita hukumnya adalah wajib tuh ya. Jadi pas masuk sholat fardu zuhur, ibu kejebak macet, jalanan yang biasa macet, jalanan tol macet. Sementara di situ ibu sudah ada kewajiban untuk apa Bu? Sholat zuhurnya, ibu langsung niat di hati. Aku niat ingin mengerjakan sholat fardu zuhur sebelum habis waktunya. Tadi fungsi niat tersebut, manakala orang itu yang sudah niat di hatinya, dia sampai misalnya terjadi kecelakaan, sampai dia berpulang ke rahmatullah, maka tidak dihukumkan berdosa terhadap sholat zuhur yang tadi belum dia kerjakan. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Jadi mesti seperti itu. Jadi sekali lagi, yang sah dikerjakan dalam kendaraan hanya sholat apa tadi Bu? Sholat yang sunnah saja. Misalnya ada orang yang ngerjain sembahyang zuhur, asar di kereta, di mobil, bagaimana hukumnya? Dihukumkan nanti sama sampai di kampung halamannya, sampai di tujuannya, maka wajib sholat-sholat tersebut yang dikerjakan di mobilnya, sholat zuhurnya, asarnya, misalnya sampai maghribnya, itu wajib seluruhnya untuk diqadha. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Karena syarat sah mengerjakan sembahyang yang fardu, maka syarat sahnya harus menghadap apa Bu? Menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya?
Jadi yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat hanya mengerjakan sholat-sholat yang sunnah di atas kendaraan. Ngerti ya Bu ya? Paham ya? Jadi misalnya ibu naik kereta, ngerjain sholat waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau mobil, maka nanti pas sampai tujuan atau sampai kampung halaman, ibu hitung, oh tadi saya ngerjain sholat zuhur, asar, maghrib di mobil atau di kereta, sampai kampung halaman, maka ibu wajib untuk mengqadhanya. Paham ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Ini menunjukkan bahwasanya sholat yang fardu selama akal kita masih ada, ibu akalnya masih berfungsi, maka wajib untuk dikerjakan. Ngerti ya Bu ya? Nah ini sekarang pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa illam yakun fi nahwi marqadin, kalau seandainya seumpama ini orang bukan di tempat tidur, wala safinatin, bukan di kapal, mimma yasmulu fihi ma marra, yang termasuk sesuatu yang mudah atasnya padanya keterangan yang telah lewat kemarin sebelumnya. Fa in kana rakiban, kalau seandainya dia mengendarai kendaraan, pakai motor, pakai mobil, alama la yasulu fihi istiqbalu, atas sesuatu yang tidak mudah padanya menghadap ke arah kiblat. Ibu ngerjain sembahyang sunnahnya di atas motor, lagi pakai motor ya Bu ya, lagi pakai motor, ibu nggak mau ketinggalan sembahyang sunnah duha nih, ibu biasa duha, kemudian ada acara, ibu naik mobil atau ibu naik motor, ibu biasa ngerjain salat sunnah duha, berangkatnya pas waktu ibu ngerjain duha, sampai di mobil dulu itu ibu diperbolehkan pada hukum syara untuk mengerjakan salat sunnah duha tadi dalam mobil. Jelas ya Bu ya? Kalau kita kan enggak Bu, yang penting apa Bu? Yang penting jalan-jalan ya Bu ya. Sebagai sunnah duha yang apa tinggalin apa sekali-sekali. Padahal kalau ibu sudah ngerjain setiap hari kan sayang ya Bu ya. Kalau sampai apa Bu? Sampai ditinggalin sembahyang sunnah duha itu. Nah ini ibu sudah kebiasaan, ibu nggak bisa tuh ninggalin sembahyang sunnah duha. Ibu udah di mobil, maka pada hukum agama ibu masih diperbolehkan untuk mengerjakan salat sunnah duha dalam mobil tadi. Wa itmamul arkani aw ba'dihha kadabbatin, dan juga nggak bisa untuk menyempurnakan semua rukunnya atau sebagian rukunnya, seperti di atas kendaraan, ada apa di atas binatang, dulu pakai unta, pakai kuda, sekarang pakai motor, pakai mobil sekarang. Istaqbala wujuban fi ihramihi faqad in sahula alaihi, maka wajib menghadap ke arah kiblat hukumnya pada takbiratul ihramnya kalau memang mudah. Ibu pengen ngerjain sembahyang sunnah duha dalam mobil, apakah boleh? Boleh. Dan kewajiban ibu menghadap ke arah kiblat itu hanya itu saja. Pas ibu lagi takbiratul ihram, maka keadaannya ibu wajib untuk menghadap mana Bu? Ke arah kiblat, ya Bu ya. Ingetin, kalau seandainya ibu mengerjakan sholat sunnah duha tadi contohnya, sholat sunnah yang sifatnya sunnah duha tadi contohnya dalam mobil, maka jika bisa menghadap kiblat, ibu hukumnya wajib pada waktu mengucapkan takbiratul ihram untuk menghadap ke arah kiblat. Pas mobil jalan, ibu tahu ini kiblatnya ke arah sana, ibu langsung menghadap ke arah kiblat. Biasa ibu angkat tangan, Allah, niat di hati ibu, usolli sunnatat duha, ya Bu ya, boleh rakaatain lillahi ta'ala. Jelas ya Bu ya, paham ya? Jadi yang wajib menghadap ke arah kiblat hanya itu saja pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram. Linahwi wuqufiha aw suhulati inhirafiha,
seumpama diamnya atau mudah untuk dipalingkannya. Jadi ibu kalau sembahyang sunnah yang ibu kerjakan di atas kendaraan, tadi contohnya di mobil, maka kewajiban ibu menghadap ke arah kiblat hanya pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram. Ingatin ya Bu ya. Jadi ibu kalau pengen kerja sholat sunnah yang sifatnya sunnah, maka pada hukum syara diperbolehkan ibu mengerjakan dalam mobil misalnya, dan kewajiban ibu untuk menghadap ke arah kiblat hanya pada waktu ibu mengucapkan tadi apa Bu? Takbiratul ihram. Nanti ya Bu ya. Jadi pas ibu pengen mengucapkan takbiratul ihram, langsung cari arah kiblat. Allah, niat di hati, usolli sunnatan duha. Inilah yang diperbolehkan pada hukum syara, salat sunnah yang dikerjakan dalam kendaraan. Jangan kita kerjain ya Bu ya. Jangan kita kerjain ya, cuma asal tahu hukumnya. Jadi nanti ibu kalau lihat ada orang sembahyang di dalam kendaraan, ibu nggak apa? Nggak kaget. Oh iya, emang ada hukumnya, boleh. Oh iya, misalnya pas ibu lagi naik kereta, ada perempuan atau laki ibu lihat lagi ngapain Bu? Lagi sholat. Oh iya, boleh. Ini orang berarti sudah paham ilmunya, boleh dikerjakan sholat itu di atas kendaraan. Jadi ibu udah ngerti. Jadi jangan sampai ibu, nah orang ngapain di kereta? Pakai apa? Pakai takbir, pakai ruku. Ibu udah tahu. Oh iya, diperbolehkan. Tapi ingat tadi, sembahyang yang boleh dikerjakan dalam kendaraan hanya sembahyang yang sifatnya sunnah ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Kalau yang fardu bagaimana? Yang fardu diperbolehkan, tapi ingat tadi konsekuensi hukumnya yang fardu, ibu wajib untuk mengqadha sholat fardu seluruh yang ibu kerjakan dalam kendaraan bila sudah sampai tujuan. Ngerti ya Bu ya? Kalau sembahyang sunnah nggak ada kewajiban mengqadha ya Bu ya. Yang wajib mengqadha hanya sholat yang sifatnya fardu. Misalnya dalam kereta, ibu pengen ke Semarang misalnya, kereta jalannya zuhur, ibu kerjain zuhurnya. Ibu biasa kerjain ba'diyah, maka yang diqadha hanya sholat fardu zuhurnya saja bila ibu sudah sampai di tujuan ya Bu ya. Sementara sholat sunnah ba'diyahnya tidak ada kewajiban untuk diapakan Bu? Untuk diqadha. Kenapa demikian? Salat sunnah itulah yang disyariatkan dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, untuk dikerjakan dalam kendaraan. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu jangan sambil ngerjain tuh. Pokoknya dalam kendaraan kerjain sembahyang fardu, sembahyang sunnah. Tapi ingat, yang ibu wajib qadha adalah sholat yang sifatnya tadi apa Bu? Yang wajib, yang fardu. Sampai tujuan, sampai kampung halaman, maka seluruh sholat yang ibu tadi kerjakan yang fardu dalam kendaraan itu wajib untuk diqadha. Kebanyakan orang mudik sembahyang kagak ya Bu ya? Banyak nggak Bu yang mudik Bu? Lewat aja. Tapi alhamdulillah masih ketemu tuh. Masih ada ikhwan dan akhwat, muslim dan muslimah, masih banyak kita lihat yang melipir ke rest area. Sembahyang dulu ada ngingetin nih, satu mobil nih, bisa bininya, bisa anaknya, bisa suaminya. Sembahyang dulu, kita sembahyang sebentar maaf sembahyang, jalan lagi terus ya Bu ya. Jangan lupa untuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama akal masih ada, maka sembahyang yang fardu hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Jadi ngerjain sembahyang sunnah dalam kendaraan, kalau memang bisa dihadapkan ke arah kiblat, maka kewajiban ibu menghadap ke arah kiblat hanya pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram. Sembahyang sunnah duha tadi contohnya Bu ya. Pas ibu niat, langsung ibu wajib menghadap ke arah kiblat. Allah, masuk niat di hati ibu, usolli sunnatul duha. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Amma idza sahula fi jami'i salatihi, adapun apabila mudah pada semua salatnya,
duna itmami syai'in al-arkani, sementara tidak bisa menyempurnakan sedikit pun dari rukun-rukun yang ada, ausahula itmamul arkani, atau mudah menyempurnakan semua rukun salat yang ada, dunal istiqbali fi jami'i salatihi, tidak bisa menghadap ke arah kiblat pada semua salatnya, fala yajibu ghairul istiqbali inda taharrumi, maka yang wajib hanya menghadap ke arah kiblat pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram dengan salam insahula liwuqu'ihi awal salati, jika mudah karena terjadinya di awal salatnya. Jadi kalau ibu ngerjain salat sunnah duha misalnya, atau qabliyah, atau ba'diyah, atau witir dalam mobil ibu, maka tadi kewajiban ibu hanya menghadap ke arah kiblat pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Fayaj'alu ma ba'dahu tabi'an, maka seseorang tadi itu menjadikan yang setelahnya mengikuti kerjaan yang tadi sebelumnya. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza safara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau safar, ada hadar ya Bu ya. Beda kalimat safar dengan hadar. Safar ibu sudah bepergian jaraknya 2 marhalah atau lebih, kurang lebih 85 km ya Bu ya, disebut dengan safar. Tapi kalau hadar, ibu ke Depok, ke Bekasi, ke Bogor, ke Tanah Abang ya Bu ya, itu namanya hadar Bu tuh. Ke Mester, hadar tuh namanya itu. Nah, safar itu demikian. Kalau safar maka diperbolehkan untuk qashar jamak ya Bu, ingetin ya Bu ya. Kalau hadar tidak ada kewajiban dan tidak ada rukhsah untuk melakukan qashar jamak ya Bu ya. Yang ada rukhsah qashar jamak hanya pada waktu ibu safar ya Bu ya. Bedain ya Bu ya. Ada safar, ada tadi apa Bu? Hadar. Safar ibu bepergiannya keluar kota, jaraknya sudah 2 marhalah atau lebih, atau kurang lebihnya 85 km. Hadar, bepergian ibu tidak mencapai 2 marhalah. Tadi ibu perginya ke Depok, ke Bekasi, ke Tangerang, ke Bogor, ke Mester, disebut dengan hadar. Tidak boleh untuk mengqashar jamak sholat. Yang diperbolehkan bila ibu sudah safar. Ibu misalnya ke Cirebon, ibu ke mana lagi? Semarang, maka ibu diperbolehkan, disebutnya safar, maka ibu diperbolehkan untuk qashar jamak sholat fardu yang ada. Jelas ya Bu ya? Nah ini alasannya. Kenapa sampai tadi demikian? Yang wajib bagi ibu pada waktu mengerjakan sholat sunnah dalam mobil ibu misalnya, hanya kewajibannya menghadap kiblat hanya pada waktu ibu mengucapkan takbiratul ihram. Kenapa demikian? Alasannya mana? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza safara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau safar, udah ngerti ya Bu ya, safar ya Bu ya? Ada safar, ada apa Bu? Ada hadar. Bedain ya Bu ya. Ada orang namain anaknya Safarudin ya Bu ya. Jadi apa itu artinya? Saya nggak paham tuh. Nah, makanya kita kalau namain anak, ibu tanya yang mana Bu? Tanya yang ahlinya, tanya orang yang ngerti. Jangan mentang-mentang ada di Al-Quran diapain Bu? Diambil, nanti ada jahanam, dinamain jahanam tadi. Iya, artinya apa? Tanya yang paham artinya. Ini artinya apa ini? Dalam bahasa Arab artinya apa? Tuh, ada orang namain anaknya nama yang memang orang nggak ngerti paham artinya. Jelas ya Bu ya, paham ya? Nah ini tadi ada kalimat safar, ada kalimat hadar. Nah, baginda Rasulullah SAW bila beliau safar wa arada an yatatawwa'a, dan beliau ingin mengerjakan salat yang sunnah,
istaqbala binaqatihi al-qiblata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat, fakabbara, kemudian beliau mengucapkan takbiratul ihram. Thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu, kemudian beliau sholat kemanapun binatangnya, tunggangannya membawa beliau. Inilah dalil yang menjadi dasar dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya kewajiban ibu pada waktu mengerjakan salat yang sunnah dalam kendaraan, kewajiban menghadap kiblat hanya pada waktu mengucapkan takbiratul ihram. Jelas ya Bu ya, paham ya? Naam, akan tetapi ingat Bu, kalau ada kalimat naam di kitab itu artinya bukan iya ya Bu ya. Kalau ada kalimat naam di kitab itu artinya bukan iya. Kan sudah ada naam, ada la ya Bu ya. Naam, la, naam kalau dalam muhadatsah, dalam percakapan itu naam artinya apa Bu? Iya, la artinya apa? Tidak tuh, ada orang pergi haji umrah nggak ngerti bahasa Arab, pokoknya naam la aja udah. udah makan la. naam la udah ya Bu ya. Jadi ini naam kalau ibu ketemu di kitab artinya bukan iya. Naam di kitab artinya lil istidrak, artinya akan tetapi. Dipahami untuk diingetin. Kalau ibu di kitab ketemu kalimat naam, maka maknanya artinya bukan iya, tetapi artinya lil istidrak, akan tetapi. Naam akan tetapi, al-waqifatu la yusalli 'alaiha ma damat waqifatan illa ilal qiblati. Orang yang berhenti tidak sholat di atasnya selama dia berhenti illa ilal qiblati, kecuali wajib menghadap ke arah kiblat. Kalau ibu punya mobil berhenti, maka ibu wajib sholat sunnahnya wajib menghadap ke arah kiblat seluruhnya. Ini tadi bicaranya kalau seandainya ibu ngerjain sholat sunnah, mobil ibu, motor ibu sedang apa Bu? Sedang jalan ya Bu ya, lagi jalan. Maka kewajiban ibu dalam madhab kita, dalam madhab Syafi'i rahimahullah, kewajibannya menghadap kiblat hanya pada waktu mengucapkan takbiratul ihram. Tapi kalau motor ibu berhenti, mobil ibu berhenti, maka sholat sunnah yang ibu kerjakan tadi dari awal sampai salam, dari mengucapkan takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, wajib seluruhnya menghadap kemana Bu? Arah kiblat. Paham ya Bu? Ngerti ya Bu ya? Misalnya macet total ya Bu ya. Kemudian ibu biasa kerjain sholat sunnah witir malam ini. Ibu baik kerjain, ibu ambil aja aqua. Wudu ibu segelas bisa Bu, ya Bu ya. Ibu segelas air aqua bisa buat apa Bu? Bisa buat wudu. Atau ibu minimal deh, itu minimal. Atau ibu nggak terbiasa, bisa sebotol air aqua yang ukurannya kecil ya Bu ya. Bisa dipakai buat apa Bu? Buat berwudu. Nah, ibu ambil wudu. Ibu biasa kerjain witir, lagi stuck ibu nih, lagi setak, artinya sudah tidak jalan, macet total. Maka ibu kalau kendaraan diam, wajib hukumnya mengerjakan salat yang sunnah seluruhnya, dari mengucapkan takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, seluruhnya wajib untuk dihadapkan kemana Bu? Arah kiblat. Ngerti ibu ya, paham ya? Atau ibu pengen ngerjain sebanyak yang fardu, boleh nggak Bu? Lagi macet total nih, ibu ambil aja aqua, ibu wudu, lihat ke kompas ya Bu ya, ke handphone ibu, kan ada arah kiblat ya Bu ya, lihat, oh arah kiblat sini nih, udah ibu pasang, oh arah sana, udah ibu gelar sajadah, arus ke sajadah ke apaan ke, yang penting suci ya Bu ya.
ibu kerjain sembahyang di situ. Bagaimana hukumnya? Boleh dan sah. Jadi boleh sembahyang yang fardu atau sembahyang apa bu? Sembahyang yang sunnah. Saya ketemu begitu bu tuh, ada supir truk begitu bu tuh, pas macet total, dia langsung wudhu, langsung gelar kampus, langsung sholat zuhur di situ jalan tol. Subhanallah. Kita lihat ya Allah, ini supir luar biasa ini. Masih ingat kepada Allah kewajiban sembahyang apa bu? Sembahyang zuhur yang fardu baginya. Jadi begitu ya bu ya. Jadi kalau kendaraan ibu sudah diam, maka ibu wajib seluruhnya mengerjakan sholat-sholat yang sunnah tadi, dari awal mengucapkan takbiratul ihram sampai ibu mengucapkan salam, seluruhnya wajib untuk menghadap kepada arah kiblat. Tadi kalau lagi jalan, mobil ibu lagi jalan, motor lagi jalan, maka yang wajib bagi ibu menghadap ke arah kiblat hanya pada waktu ibu apa tadi bu? Mengucapkan takbiratul ihram. Ngerti ya bu ya? Paham ya? Harga cabai normal ya bu ya? Dan kita belajar kuras otak ya bu. Kan mama tahu aja telur naik sekilo 35.000. Mama kan gitu. Pas belajar di situ kan kita nguras otak temponya. Ya Allah, ngulang lagi. Ngerti ya bu? Jelas ya bu ya? Harga sembako aman ya bu ya? Aman semua ya bu ya? Jelas ya bu ya? Paham ya? Lakin akan tetapi la yalzamuhu itmamul arkani, tidak ada kewajiban baginya untuk menyempurnakan semua rukun-rukunnya. Gak ada kewajiban. Misalnya ibu, rukuknya nggak menghadap ke arah kiblat, sujudnya nggak menghadap ke arah kiblat, tidak apa-apa, dan sah sholat sunnah yang ibu kerjakan tadi. Jadi kewajibannya tadi ya bu ya, jelas ya bu ya, paham ya? Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fa in safara li gharadin, kalau seandainya ada orang yang safarnya untuk tujuan, ada tujuannya. Ibu safar, tujuannya ibu ke Semarang, pengen ke Surabaya, pengen ke Jogja, pengen ke Bandung. Safar ibu ada tujuannya. Ini bagaimana? Atamma li jihati maqsadihi wa tariqihi, ay jihati maqsadihi la ainihi. Maka seseorang tersebut menyempurnakan sholat sunnahnya ke arah tujuannya dan jalannya, bukan ke materinya. Jelas ya bu ya? Jadi ibu mengerjakan sholat sunnah di atas mobil, di atas motor, di atas kereta, di kereta ya, dalam kereta, dalam mobil, dalam motor, dan maka hukumnya sholat sunnah tersebut diperbolehkan dan sah hukumnya. Tadi kewajiban bagi ibu kalau mobilnya sedang jalan, motor sedang jalan, maka kewajiban bagi ibu menghadap ke arah kiblat hanya pada waktu ibu mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Jelas ya bu ya, pahamnya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain bu, besok insyaallah bacaannya wa illam yasluk tariqahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana أو ذرة أو صحبة
المسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi